Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan GKI Kasih Solo dan simpatisan. Jumpa lagi dengan saya dalam Bina Iman dengan Pendeta Rodias Lisia Sutrisno dari GKI Kabangan. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak Saudara semuanya? Semoga semuanya sehat, tetap semangat dan bahagia. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dari istirahat kami dan kembali beraktivitas. Dan sebelum kami melanjutkan setiap aktivitas kami dengan segala kerendahan hati, kami datang kepada Tuhan untuk memohon tuntunan melalui firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan dan melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah memulihkan keadaan kita menjadi lebih baik. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, tentu kita percaya akan hal ini. Nah, mari kita bersama-sama perhatikan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 54 secara khusus ayat 11 sampai dengan 17. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Ibu Bapak Saudari untuk menyimaknya. Dipersilahkan. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembuskan api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Berbagai setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidup kita. Tentu setiap kita pernah mengalami dan berada dalam kondisi yang remuk redam. Artinya dalam kondisi yang terpuruk, kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak menyenangkan. Apa rasanya ketika kita berada dalam kondisi yang semacam itu? Ya, tentu tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Kita tidak suka dengan hal itu. Tetapi ketika hal itu Tuhan izinkan terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkaca belajar dari peristiwa bangsa Israel yang mengalami penjajahan oleh bangsa Babel, dan ketika
mereka diizinkan Tuhan untuk kembali ke negerinya. Mereka orang-orang Yahudi, mereka diizinkan untuk kembali ke Sion. Sion yaitu gunung di mana tempat umat Tuhan beribadah, memuliakannya. Di sanalah Tuhan akan kembali mengumpulkan umatnya untuk memuliakannya. Apa yang menjadi syarat ketika hidup mereka yang mengalami remuk, yang mengalami kesusahan, yang mengalami pergumulan berat itu bisa dipulihkan? Kalau kita perhatikan satu kata kunci, yaitu ketika disebutkan sebagai hamba Tuhan. Apa yang dimaksudkan sebagai hamba Tuhan? Kalau bahasa yang kita kenal, ya sebagai abdi Tuhan, atau bahasa Jawa yang lebih lugas apa adanya itu ya kacunge Gusti. Jadi kalau kita itu hidup menghamba kepada Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan dalam situasi yang tidak baik sekalipun, tapi kita berpikiran positive thinking, kita percaya bahwa ketika Tuhan izinkan kesusahan, kesulitan, kondisi yang remuk itu terjadi, Tuhan juga punya rencana yang baik. Tuhan juga punya solusi yang terbaik untuk kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah semangat di dalam menjalani kehidupan kita ini. Di masa-masa pandemi ini yang masih berjalan dan masih bersama-sama kita alami ini, dengan tetap semangat kita menjalaninya, dengan terus giat mengupayakan dalam setiap pergumulan hidup kita, supaya apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, tidak akan ada yang sia-sia. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya Allah kita itu dahsyat, Allah kita itu sanggup menolong kita. Maukah kita selalu mengandalkan Tuhan? Maukah kita selalu memohon pemulihan dari Tuhan? Kalau kita dalam usaha ini mengandalkan Tuhan, menyerahkan pada Tuhan, kalau orang Jawa bilang yang gandul Gusti, artinya bergantung sepenuhnya pada Tuhan, niscaya Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau dalam menjalani pergumulan hidup ini kami selalu diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana ketika Tuhan memulihkan umat-Mu, bangsa Israel, mereka boleh kembali ke Sion, mereka dipulihkan keadaannya dari keterpurukan. Kami juga percaya Tuhan yang sama yang kami percayai juga pasti memulihkan keadaan kami dalam kesulitan, dalam pergumulan kami. Kami tidak sendiri. Allah selalu ada bersama dengan kami. Untuk itu kami tidak takut menjalani kehidupan kami, baik saat ini maupun di hari-hari mendatang dan selanjutnya. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kami yang menjadi andalan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara kami seiman di gereja. Kami senantiasa memuliakan Dikau kini dan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.